Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Najaruddin 509 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen kurikulum, yaitu tentang materi kurikulum pembelajaran dan strategi pembelajaran. Jadi salah satu komponen kurikulum pembelajaran salah satunya berupa materi pembelajaran. Jadi terkait dengan materi pembelajaran, terkait penyusunan materi tersebut harus disusun secara sistematis, logis, dan terstruktur agar peserta didik tersebut bisa melakukan proses pembelajaran secara mudah, tepat waktu, dan terstruktur dan menjadi proses keberhasilan belajar. Jadi terkait dengan penyusunan tersebut harus memenuhi yang pertama mengenai teori, yaitu seperangkat konstruk atau konsep atau gagasan. Yang kedua berupa konsep, yaitu suatu abstrak yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan, misalnya dari Kemendikbud maupun Kemenak. Yang ketiga generalisasi, yaitu berupa kesimpulan umum berdasarkan hal khusus dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang keempat, prinsip, yaitu ide utama. Yang kelima, prosedur atau langkah-langkah dalam materi pembelajaran. Yang keenam, berupa fakta, yaitu sejumlah informasi khusus dalam materi yang terpenting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat, serta kejadian. Yang ketujuh, ada istilah atau kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam suatu materi. Yang kedelapan, ada contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Yang kesembilan, ada definisi, yaitu berupa penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Yang ke-10 ada preposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran supaya mencapai tujuan dari kurikulum tersebut. Jadi dalam penyusunan materi kurikulum pembelajaran ada 10 aspek yang harus diperhatikan agar kurikulum pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar, terstruktur, dan proses belajar siswa bisa berhasil. Kemudian mengenai strategi pembelajaran. Jadi dalam suatu strategi pembelajaran, dalam suatu pendidikan ada suatu landasan yang melandasi pengembangan kurikulum guna menjadikan perbedaan dalam menentukan tujuan materi pembelajaran. Tentunya strategi pembelajaran memiliki konsekuensi pula terhadap penentuan strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan. Apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi intelektual sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabdian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Guru di sini bersifat sebagai tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Jadi strategi pembelajaran di sini guru harus memiliki cara-cara agar materi tersebut bisa diserap oleh siswa dengan lancar dan baik. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih.